Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Nur Kamila. Kalian bisa panggil kakak Kalala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis mengenai hukum Bernoulli. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami fluida dinamis. Yang kedua, mengetahui prinsip hukum Bernoulli. Dan yang ketiga, menerapkan aplikasi hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Coba kita simak video berikut. Sahabat fisika, kalian tahu nggak? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata banyak sekali aplikasi konsep yang berkaitan dengan fisika. Yang pertama, di sini ada menekan selang air. Hal yang satu ini tentu sering banget kita lihat ketika kita sedang menyiram tanaman. Sahabat fisika pasti suka menekan ujung selang air agar pancuran airnya semakin jauh kan? Nah, hal ini berkaitan dengan hukum Bernoulli. Dengan membuat luas permukaannya mengecil, maka tekanan yang keluar akan semakin besar. Seperti yang telah disebutkan tadi, contoh sederhana hukum Bernoulli juga bisa sahabat fisika lihat pada parfum atau key spray yang biasa kita gunakan untuk menyetrika. Hukum Bernoulli pada alat semprot adalah memanfaatkan perbedaan tekanan. Saat kamu menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Begitu juga dengan key spray atau alat semprot lainnya. Dengan demikian, fluida di dalam botol akan terhisap keluar dan ikut berhembus dengan pedoman udara yang berkecepatan tinggi tersebut. Semburan udara berkelajuan tinggi meniup cairan sehingga cairan dikeluarkan sebagai semburan kabut halus. Ternyata saat kita menggunakan parfum pun masih membutuhkan konsep fisika ya. Nah, agar sahabat fisika lebih paham, yuk kita lanjut pembahasan selanjutnya. Dalam ilmu fisika, fluida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Fluida yang mengalir itu namanya fluida dinamis, sedangkan fluida statis adalah fluida yang tidak mengalir atau bergerak. Kemudian, dalam mekanika fluida, zat cair berada pada pipa mendatar. Tekanan fluida yang paling besar memiliki kelajuan aliran yang kecil, sedangkan fluida yang memiliki tekanan kecil memiliki kelajuan aliran yang besar. Hal tersebut sesuai dengan hukum Bernoulli. Sahabat fisika, ada yang tahu nggak ini siapa? Ya, ia adalah seorang ilmuwan asal Jerman yang berhasil menemukan hukum Bernoulli, yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuannya ini, Bernoulli juga berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Mungkin sahabat fisika penasaran,
Dengan apa sih yang dikatakan Bernoulli tentang hukumnya ini? Adapun pernyataan hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Itu artinya, saat aliran fluida meningkat, maka tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Nah, begitupun sebaliknya. Saat kecepatan aliran fluida itu turun, maka tekanan yang dimiliki fluida juga akan meningkat. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Ingat ya, fluida bukan berarti air, tetapi zat yang dapat mengalir. Ini berarti gas juga termasuk ke dalamnya. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa ada zat yang tidak bisa dimanfaatkan, seperti air dan juga minyak. Nah, berlaku rumus ini, yaitu P ditambah setengah dikali rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Nah, perumusan tersebut berlaku apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada fluida yang mengalir. Fluida yang mengalir hanya dipengaruhi oleh gaya berat dan juga tidak terjadi kehilangan energi pada fluida yang mengalir, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Apa sih energi mekanik itu? Nah, energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Dengan demikian, ketika diturunkan dari F sama dengan P dikali A atau tekanan dikali luas permukaan, dan energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, yaitu setengah mv kuadrat ditambah mgh. Nah, dihasilkan rumus Bernoulli dalam dua keadaan yang berbeda. Coba kita perhatikan gambar berikut. Secara matematis, hukum Bernoulli dirumuskan sebagai berikut, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P adalah tekanan pada fluida, rho adalah massa jenis fluida tersebut, dan V adalah kecepatan aliran fluida, H adalah ketinggian penampang dari titik acuan, dan G adalah percepatan gravitasinya. Sekarang, mari kita lakukan percobaan dengan menggunakan virtual lab, yaitu PET Colorado, mengenai percobaan pada tekanan dan aliran fluida. Jadi, ini adalah bagaimana suatu fluida mengalir di dalam sebuah pipa. Nah, adapun komponen yang ada di sini yaitu ada kelajuan aliran, di mana satuannya adalah liter per sekon. Jadi, seberapa banyak jumlah air yang mengalir setiap detiknya. Ini adalah pengukur kecepatan untuk mengukur aliran fluidanya. Dan yang ini adalah pengukur tekanan, yaitu untuk mengukur seberapa besar tekanan fluidanya. Kemudian di sini juga ada penggaris yang digunakan untuk mengukur ketinggian, dan ada juga flux meter untuk mengukur luas pipa. Dan di sini terlihat nilai dari luas pipa tersebut. Kemudian di sini ada fluid density atau densitas, yaitu massa jenisnya. Karena di sini fluidanya itu adalah air, maka massa jenis dari air tersebut yaitu 1000 kg per meter kubik. Pipanya pun bisa kita ubah-ubah. Di sini
kita coba turunkan pipa sebelah kiri dan kita naikkan pipa sebelah kanan. Kita ukur luas pipa sebelah kiri yaitu 3,3 meter kuadrat, dan kita ukur luas pada pipa sebelah kanan yaitu 2,6 meter kuadrat. Lalu coba kita ukur juga kecepatan aliran fluida pada pipa sebelah kiri. Di sini terlihat bahwa kecepatan pipa sebelah kiri yaitu 1,5 meter per sekon, dan kecepatan aliran fluida pada pipa sebelah kanan yaitu 1,6 meter per sekon. Selanjutnya kita ukur juga tekanan pada pipa sebelah kiri dan juga pipa sebelah kanan. Di sini terlihat bahwa pada saat aliran fluida itu meningkat, maka tekanan fluida tersebut akan turun. Kemudian begitupun sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida itu turun, maka tekanan dari fluida itu akan naik. Nah, ini merupakan salah satu percobaan virtual lab dari hukum Bernoulli. Jika kalian ingin mencoba langsung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Agar sahabat fisika lebih paham, yuk kita coba simak contoh latihan soal beserta pembahasannya. Yang pertama, jika kecepatan aliran air sebesar 10 meter per sekon, ketinggian pipa di posisi B 5 meter dari atas tanah, berapa tekanan air saat fluida diberi tekanan di posisi A sebesar 10 Pascal dengan kecepatan air 20 meter per sekon. Tinggi pipanya yaitu 1 meter dari atas tanah. Jawabannya adalah kita menggunakan rumus hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P1-nya yaitu 10 Pascal, massa jenis dari air yaitu 1000 kg per meter kubik, volume pipa 1 yaitu 20 meter per sekon, tinggi pipa 1 yaitu 1 meter dari atas tanah, dan volume pipa 2 yaitu 10 meter per sekon, kemudian tingginya yaitu 5 meter dari atas tanah. Di sini yang kita cari adalah tekanan air pada pipa 2, maka 10 ditambah setengah dikali 1000 dikali 20 pangkat 2 ditambah 1000 dikali 10 dikali 1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali 1000 dikali 10 pangkat 2 ditambah 1000 dikali 10 dikali 5. Dapatkan hasilnya yaitu P2 sama dengan 110.010 Pascal. Jadi, tekanan air pada penampang kedua di posisi B adalah 110.010 Pascal atau 110,01 kilopascal. Yang kedua, coba perhatikan gambar berikut. Air dipompa memasuki bagian bawah pipa dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon. Dengan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Bila pada bagian atas pipa 52,5 kilopascal, maka
Besar tekanan pada bagian bawah pipa adalah diketahui V1 sama dengan 1 meter per sekon, P1 sama dengan 52,5 kilopascal atau 52.500 pascal, dan rho airnya sama dengan 1000 kg per meter kubik. H1 sama dengan 0 meter, H2 sama dengan 2 meter, R1 sama dengan 12 cm, maka A1 sama dengan pi R1 kuadrat, yaitu 144 pi cm kuadrat. R2 sama dengan 6 cm, maka A2 sama dengan pi R2 kuadrat, yaitu 36 pi cm kuadrat. Untuk menentukan kecepatan air pada pipa bagian atas dengan menggunakan persamaan kontinuitas sebagai berikut. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. 144 pi cm kuadrat dikali 1 meter per sekon sama dengan 36 pi cm kuadrat dikali V2. Maka V2 sama dengan 144 pi per 36 pi sama dengan 4 meter per sekon. Dengan menggunakan hukum Bernoulli, kita peroleh tekanan pada pipa bawah sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. P1 ditambah setengah dikali 1000 dikali 1 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 dikali 0 sama dengan 52.500 ditambah setengah dikali 1000 dikali 4 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 dikali 2. P1 ditambah 500 sama dengan 52.500 ditambah 20.000 ditambah 8.000. Maka P1 sama dengan 80.500 dikurang 500 sama dengan 80.000 pascal. Jadi tekanan pada pipa bagian bawah yaitu 80 kilopascal. Sekian pembahasan kita kali ini tentang hukum Bernoulli beserta penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan juga contoh soalnya. Semoga sahabat fisika semakin paham dengan materi ini dan lebih semangat lagi untuk belajar fisika. Artinya, kajian fisika sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.